zaman modern, sebagian besar masyarakat kita seringkali membeli barang dengan cara kredit. Berbelanja keperluan rumah tangga seperti perkakas dapur, kasur atau sofa, serta barang elektronik, hingga kendaraan bahkan rumah dengan mengandalkan sistem angsuran atau kredit. Karena memang tidak mudah bagi orang-orang yang penghasilannya berupa gaji bulanan untuk segera memiliki barang-barang yang harganya terbilang cukup mahal, namun kebutuhannya cukup mendesak ini. Maka membeli barang dengan cara kredit menjadi solusi. Namun belakangan banyak orang yang dihadapkan pada masalah yang sangat dilematis. Di satu sisi sistem cicilan dapat meringankan pembeli, namun di sisi lain unsur riba dalam transaksi ini sangat kental. Benarkah demikian? Mengingat betapa besarnya dosa perbuatan riba ini, adakah cara jual beli kredit atau cicilan yang tidak mengandung riba? Rasulullah SAW telah mengharamkan riba dalam banyak hadisnya. Di antaranya adalah sabda beliau bahwa riba itu terdiri dari banyak bab. Dan bab yang paling ringan, yang paling kecil siksaannya adalah seperti orang yang berzina dengan ibunya sendiri. Mislu ayyangkihar rajulu ummahu. Seperti orang yang berzina atau mengawini ibunya sendiri. Ini adalah perbuatan yang sebenarnya sangat-sangat memalukan, memuakkan, baik secara moral maupun juga secara syariat Islam. Intinya bahwa riba memang diharamkan bukan hanya dalam syariat Islam sebenarnya, di dalam syariat agama Nasrani, agama Yahudi, dan seluruh agama Samawi, riba itu diharamkan. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali semua nabi itu mengharamkan akad-akad yang sifatnya ribawi. Akad-akad ribawi ini menyebar di hampir semua jenis transaksi jual beli kita. Dan tidak terkecuali yang namanya akad kredit. Banyak sekali mengandung unsur riba. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa semua akad kredit itu pasti riba. Belum tentu juga. Oleh karena itu kita tidak bisa menyamakan bahwa akad kredit pasti riba dan riba itu pasti akad kredit. Ada banyak akad kredit yang tidak mengandung riba. Bagaimana bentuknya? Tentu kita harus teliti dan kita harus pahami dengan benar. Akad kredit itu adalah jual beli suatu benda, mungkin juga jasa, yang mana barang atau jasanya ini diserahkan pada saat akad itu terjadi, tetapi pembayarannya, uangnya itu tidak dilakukan secara tunai, dilakukan secara hutang. Dan karena dibayarnya tidak sekaligus nanti, dibayar secara cicil, maka kita menyebutnya dengan akad kredit. Dalam hal ini, syariat Islam membolehkan apabila orang membayar secara tunai saat ini, harganya lebih murah daripada kalau dia membayar secara cicilan, secara muajjal. Sebagai contoh misalnya, saya mau beli sepeda motor, harganya 15 juta. Dan saya tidak punya uang sebanyak itu. Ada dua kemungkinan, saya bisa mengambil salah satunya, yang satu halal, yang satu haram. Saya akan mulai dari yang haram dulu. Ada pihak ketiga, kita sebutlah ini leasing misalnya. Lalu saya datang kepada leasing, saya bilang, saya pinjam uang dong, 15 juta. Saya mau beli motor, nanti saya akan kembalikan 15 juta plus bunganya. Nah, ketika saya akan plus bunganya, itulah riba sesungguhnya. Jadi riba itu terjadi ketika saya pinjam uang, lalu saya kembalikan dengan nilai yang ditambahkan dari uang yang saya pinjam. Itu jelas disepakati keharamannya, kalau akadnya seperti itu. Nah, akad yang halal bagaimana? Saya tidak pinjam uang kepada pihak ketiga atau leasing ini. Saya cuma bilang, tolong belikan saya sepeda motor. Anda beli 15 juta, kemudian nanti Anda jual kepada saya. Silakan Anda ambil margin keuntungan. Katakanlah 5 juta misalnya. Jadi Anda jual sepeda motor yang baru Anda beli itu kepada saya dengan harga 20 juta. Oke, 20 juta, saya bayar. Tapi saya minta keringanan, saya tidak bayar sekaligus 20 juta, saya minta tempo. Jadi setiap bulan akan saya bayar 500 ribu, biar sampai angka 20 juta, maka saya akan membayar 500 ribu itu kali 40. Karena sebulan sekali berarti 40 bulan. Dan 40 bulan itu sama dengan 3 tahun tambah 4 bulan. Nah, dengan akad ini, saya tidak pinjam uang pakai bunga,
Tapi saya beli motor memang dengan harga yang lebih mahal. Dan yang namanya orang beli motor, jual motor, lalu ngambil margin, itu adalah akad yang halal. Dan yang kedua, ini yang penting juga, seandainya dalam 1 bulan tertentu saya agak telat bayarnya, jangan dikenakan cas. Ketika dikenakan cas, maka di situ juga terjadi riba. Oleh karena itu, hati-hati kita membedakan mana akad yang ribawi dan mana akad yang bukan ribawi. Di zaman modern, sebagian besar masyarakat kita seringkali membeli barang dengan cara kredit. Berbelanja keperluan rumah tangga seperti perkakas dapur, kasur atau sofa, serta barang elektronik, hingga kendaraan bahkan rumah dengan mengandalkan sistem angsuran atau kredit. Karena memang tidak mudah bagi orang-orang yang penghasilannya berupa gaji bulanan untuk segera memiliki barang-barang yang harganya terbilang cukup mahal. Namun kebutuhannya cukup mendesak ini. Maka membeli barang dengan cara kredit menjadi solusi. Namun belakangan banyak orang yang dihadapkan pada masalah yang sangat dilematis. Di satu sisi sistem cicilan dapat meringankan pembeli, namun di sisi lain unsur riba dalam transaksi ini sangat kental. Benarkah demikian? Mengingat betapa besarnya dosa perbuatan riba ini, adakah cara jual beli kredit atau cicilan yang tidak mengandung riba? Rasulullah SAW telah mengharamkan riba dalam banyak hadisnya. Di antaranya adalah sabda beliau bahwa riba itu terdiri dari banyak bab. Dan bab yang paling ringan, yang paling kecil siksaannya adalah seperti orang yang berzina dengan ibunya sendiri. Mislu ayyangkihar rajulu ummahu. Seperti orang yang berzina atau mengawini ibunya sendiri. Ini adalah perbuatan yang sebenarnya sangat-sangat memalukan, memuakkan, baik secara moral maupun juga secara syariat Islam. Intinya bahwa riba memang diharamkan bukan hanya dalam syariat Islam sebenarnya, di dalam syariat agama Nasrani, agama Yahudi, dan seluruh agama Samawi, riba itu diharamkan. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali semua nabi itu mengharamkan akad-akad yang sifatnya ribawi. Akad-akad ribawi ini menyebar di hampir semua jenis transaksi jual beli kita. Dan tidak terkecuali yang namanya akad kredit. Banyak sekali mengandung unsur riba. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa semua akad kredit itu pasti riba. Belum tentu juga. Oleh karena itu kita tidak bisa menyamakan bahwa akad kredit pasti riba dan riba itu pasti akad kredit. Ada banyak akad kredit yang tidak mengandung riba. Bagaimana bentuknya? Tentu kita harus teliti dan kita harus pahami dengan benar. Akad kredit itu adalah jual beli suatu benda, mungkin juga jasa, yang mana barang atau jasanya ini diserahkan pada saat akad itu terjadi, tetapi pembayarannya, uangnya itu tidak dilakukan secara tunai, dilakukan secara hutang. Dan karena dibayarnya tidak sekaligus nanti, dibayar secara cicil, maka kita menyebutnya dengan akad kredit. Dalam hal ini, syariat Islam membolehkan apabila orang membayar secara tunai saat ini, harganya lebih murah daripada kalau dia membayar secara cicilan, secara muajjal. Sebagai contoh misalnya, saya mau beli sepeda motor, harganya 15 juta. Dan saya tidak punya uang sebanyak itu. Ada dua kemungkinan, saya bisa mengambil salah satunya, yang satu halal, yang satu haram. Saya akan mulai dari yang haram dulu. Ada pihak ketiga, kita sebutlah ini leasing misalnya. Lalu saya datang kepada leasing, saya bilang, saya pinjam uang dong, 15 juta. Saya mau beli motor, nanti saya akan kembalikan 15 juta plus bunganya. Nah, ketika saya akan plus bunganya, itulah riba sesungguhnya. Jadi riba itu terjadi ketika saya pinjam uang, lalu saya kembalikan dengan nilai yang ditambahkan dari uang yang saya pinjam. Itu jelas disepakati keharamannya kalau akadnya seperti itu. Nah, akad yang halal bagaimana? Saya tidak pinjam uang kepada pihak ketiga atau leasing ini. Saya cuma bilang, tolong belikan saya sepeda motor. Anda beli 15 juta, kemudian nanti Anda jual kepada saya. Silakan Anda ambil margin keuntungan. Katakanlah 5 juta misalnya.
Jadi Anda jual sepeda motor yang baru Anda beli itu kepada saya dengan harga 20 juta. Oke, 20 juta, saya bayar. Tapi saya minta keringanan, saya tidak bayar sekaligus 20 juta, saya minta tempo. Jadi setiap bulan akan saya bayar 500 ribu, biar sampai angka 20 juta, maka saya akan membayar 500 ribu itu kali 40. Karena sebulan sekali berarti 40 bulan. Dan 40 bulan itu sama dengan 3 tahun tambah 4 bulan. Nah, dengan akad ini, saya tidak pinjam uang pakai bunga, tapi saya beli motor memang dengan harga yang lebih mahal. Dan yang namanya orang beli motor, jual motor, lalu ngambil margin, itu adalah akad yang halal. Dan yang kedua, ini yang penting juga, seandainya dalam 1 bulan tertentu saya agak telat bayarnya, jangan dikenakan cas. Ketika dikenakan cas, maka di situ juga terjadi riba. Oleh karena itu, hati-hati kita membedakan mana akad yang ribawi dan mana akad yang bukan ribawi.